Tadi saudara sudah menyebutkan semua pihak hadir termasuk peserta. Apakah saksi peserta nomor 1, nomor 2 ada yang mengajukan keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ini kan di tingkat kabupaten. Di tingkat yang lebih rendah, misalnya di distrik, ada yang keberatan-keberatan yang muncul di sidang rekap di kabupaten? Baik, Yang Mulia, mohon izin saya jelaskan sedikit. Ya. Kami jujur sampaikan Ya. Keterangan, kesaksian Ya bahwa harus jujur memang. ya, Terus? Kabupaten Jalimo itu di tingkat distrik itu tidak ada saksi yang hadir. Tidak ada. Semua di PPD tidak ada yang hadir. Tidak ada, dan kemarin dari saksi pemohon sampaikan bahwa di sana ada saksi, itu tidak benar. Sejujurnya mereka tidak ada saksi. Oke, 1 poin ya. Kemudian kalau di tingkat kabupaten sendiri bagaimana? Di tingkat kabupaten sendiri hadir dan Hadir, ada ya. saksi. Di sini tergambar, ini sesuai dengan permintaan termohon sudah kami tayangkan. Ini ada 4 distrik ya, benar ya? 5 distrik. 5 Mulia. distrik, yang satunya di mana? Oh, apa itu? Pemekaran. Pemekaran ya? Ada yang, ya, saudara bisa baca juga kan? Ada yang nggak masuk di gambar ini? Di atas ini, di atas ini. Oh, distrik Yang Mulia maksudnya? Ya, Oke. ada distrik, saya bilang 4, saudara bilang 5. 5 benar. Yang pertama distrik Elelim. Ya, sini ada. Yang kedua Aplapsili. Oke. Yang ketiga Abenaho. Yuk. Yang keempat Welarek. Oke. Yang kelima Benawa. Oke. Semua tidak ada saksi. Semua tidak ada saksi. Baru di tingkat kabupaten ada saksi. Ada saksi, itu pun kita yang berusaha sampai cari dan kasih undangan untuk hadir. Oke. Pertanyaan penting juga, mengapa tidak ada? Itu ada pada tim sukses. Oh, jadi saudara Kan tidak tim sukses bisa. yang harus ditugaskan untuk mereka hadir. Oh, gitu ya. Bukan kita. Oke. Tapi kewajiban saudara kan mengundang. Sudah diundang juga oleh PPD. Benar Yang Mulia, kami sampaikan dan diumumkan melalui RRI, tim sukses kalau jika ada, segera laporkan ke kami supaya koordinasi setiap tahapan yang berlangsung. Itu yang kami lakukan. Oke. Cukup kalau begitu ya? Cukup? Cukup. Terus mungkin ada, mohon izin saya bisa tambahkan. Oh, itu ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya terkait dengan Ibu Peti sampaikan itu, Ya. terkait dalil yang disampaikan oleh pemohon, pendistribusian logistik tidak dilakukan, dan itu tidak benar. Kami lakukan pendistribusian logistik. Ya. Cara yang kami lakukan adalah titik yang susah dijangkau melalui jalan darat menggunakan pesawat. Oke. Dan satu distrik itu pakai 3 titik. Cepat untuk drop distriknya itu ke PPS. Oke. Dan itu yang kami lakukan. Oke. Kemudian yang pakai kendaraan kita tetap lakukan. Oke. Dan yang benar adalah kita lakukan pendistribusian logistik. Kalau begitu tambahan sudah selesai. Ya, terima kasih. Cukup, terima kasih. Oke. Sekarang Saudara Adam Arisoy. Saudara Adam Arisoy, saya cek dulu identitas saudara. Tempat tanggal lahir Kurudu 17 Desember 68. Ya. Ini kok orang Papua suaranya pelan baru kali ini saya dengar. Agama Kristen, tinggal di Jalan Ardipura 1 Laba-Laba RT 1 RW 3 Kelurahan Adipura, benar? Benar Yang Mulia. Oke. Saudara ketika Pilpres ini sebagai Ketua KPU Provinsi Papua.
Benar yang mulia. Oh, tadi yang disebut-sebut Patrick gitu ya. Ya mulia. Oke. Saudara, secara spesifik di sini diminta oleh termohon untuk menjelaskan dua hal. Soal proses pemilihan dan soal rekap. Silakan dimulai yang pertama, pemilihan. Ya, baik yang mulia. Proses pemilihan untuk Pilpres khusus untuk Papua berjalan sebagaimana yang sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk logistik, dalam upaya mengingat geo Papua yang sangat sulit sekali, untuk logistik didahulukan untuk Papua. Dan lewat daerah pemilihan yang telah kami tetapkan untuk Provinsi Papua, sehingga KPU Papua, khusus saya sebagai ketua, memerintahkan semua teman-teman komisioner untuk memantau secara langsung distribusi logistik yang kita proses siapkan. Ini, proses ini yang saudara dahulukan mengingat geo Papua yang seperti itu, maka soal logistik menjadi perhatian utama saudara, sehingga saudara menugaskan antara lain Patrick tadi untuk memonitor. Dari keterangan Patrick tadi, itu kan kolega saudara di provinsi ya, apa hal yang tercecer yang tidak dijelaskan tapi penting buat saudara untuk ditambahkan? Ada hal yang penting untuk saudara tambahkan? Ya, jadi dalam proses ini kami lebih mengutamakan logistik itu harus tiba pada titik-titik yang telah dijadwalkan. Jadi di samping mengirim, dimonitor terus begitu ya? Ya, kita monitor sampai kepada rekapan terakhir pada tingkat KPU Kabupaten Kota. Ya. Dan kita perintahkan mereka untuk segera merapat ke Provinsi Papua paling lambat tanggal 17, dan kita membuat tim jemputan sehingga semua rekapitulasi perolehan suara sebelum disampaikan di dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Papua telah diblokir oleh tim KPU Provinsi Papua, sehingga tidak terjadi kesalahan rekapitulasi di saat pembacaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua. Oke, itu yang saudara. Ini sudah poin kedua sudah saudara sampaikan juga. Ada hal lain yang ingin saudara tambahkan berkaitan dengan dua-duanya, pemilihan dan rekap? Ya baik, mungkin saya bisa sampaikan tentang rekapitulasi di tingkat provinsi. Memang di dalam rekapitulasi khusus untuk C2 itu dari pasangan nomor urut 1 mengkomplain ada beberapa daerah yang dikomplain, yaitu ada sekitar 10 kabupaten, yaitu Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Duga, Paniai, Dogiai, Deyai, dan Intan Jaya. Dengan persoalannya masing-masing. Yang bisa dapat kami selesaikan pada hari rekapitulasi tingkat rekapitulasi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Yahukimo. Nah, di sana ada terjadi selisih suara selisih suara yang ada di Panwas Kabupaten Yahukimo dan penyelenggara saksi. Oh, saksi. Ya, dan saksi itu kan ada tidak sesuai dengan apa yang direkap oleh KPU Kabupaten Yahukimo pada waktu itu, sehingga di saat itu juga kami lakukan perubahan dan selesai pada waktu itu. Bagaimana dengan 9 kabupaten yang lain? 9 kabupaten yang lain, menurut saksi Pak Waluyo yang kemarin, mereka menyampaikan bahwa informasi yang mereka dapat itu dari saksi mereka di tingkat bawah, dan mereka sampaikan bahwa di saat mereka sampaikan informasi bagi kami di KPU Provinsi Papua itu mereka menyatakan bahwa kami masih menunggu bukti dari teman-teman kami di KPU Kabupaten Kota, sehingga di dalam form DC1 ini mereka cuma mengisi persoalan-persoalan yang terjadi. Saya sampaikan untuk mereka bahwa oke, silakan Anda boleh komplain, silakan, tapi buktinya ada tidak? Bahwa memang di kabupaten, mereka menyatakan bahwa di Kabupaten Pegunungan Bintang
di Kabupaten Pegunungan Bintang KPU-nya tidak mengundang saksi. Saya mempertanyakan kepada teman-teman KPU Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa kalian ada melakukan mengirim undangan kepada para saksi untuk hadir di dalam rekapitulasi. Mereka sampaikan bahwa kami sudah mengirimkan undangan, bahwa tanggal 16 kami lakukan rekapitulasi karena kami juga harus ada di Jayapura untuk menyampaikan ini kepada KPU Provinsi Papua. Ternyata dalam rekapitulasi tidak dihadiri oleh tim pasangan calon presiden nomor urut 1. Jadi ada hal-hal teknis yang mereka sampaikan kepada kita pada waktu itu. Saudara berlanjut, paling tidak tadi kan saudara sudah cerita tentang menerangkan tentang 2 kabupaten, Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Saya ingin memperoleh gambaran dari 10 kabupaten itu kalau dibagi 2 begitu. 1 keberatan soal proses, yang kedua keberatan soal hasil rekap. Itu ada enggak bisa saudara petakan mana yang dari 10 itu yang keberatan soal proses dan mana yang soal hasil? Ada enggak? Ya, apa semuanya soal proses? Tadi yang saya dengar tadi dua-dua tadi soal proses. Ya, jadi yang lebih banyak mereka persoalkan pada rekapitulasi di tingkat provinsi adalah soal sistem noken. Oh, soal sistem Kalau noken. sistem noken mungkin saya tidak menjelaskan itu secara lebar karena kita hadirkan saksi ahli kita yang akan menjelaskan bagaimana sistem pengguna noken di Pegunungan Tengah sejak pemilu pertama tahun 71. Nanti akan dijelaskan lebih jelas. Dan secara faktual tadi beberapa KPU kabupaten sudah menjelaskan juga soal apa itu noken, bagaimana filosofinya dan seterusnya nanti ahli akan menjelaskan memang iya. Jadi keterangan saudara sudah cukup ini. Saya nambahkan sedikit. Ada mau tanya? Silakan. Saudara saksi Pak Adam Arisoy. Saudara Ketua KPU Provinsi ya? Ya benar ya mulia. Dalil permohonan pemohon itu mengatakan bahwa KPU itu sebagai penyelenggara negara, sebagai penyelenggara pemilihan umum tidak mandiri, ya, karena ada intervensi